Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini di akhir bulan Sya'ban, Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk berjumpa dalam rangka talabul ilmi, menghadiri majelis ilmi, bersama-sama untuk belajar, bersama-sama untuk mengkaji, dan bersama-sama mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu akan selalu kita butuhkan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qur rabbi zidni ilma. Berfirman kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan ucapkanlah, Rabbi zidni ilma, wahai Rabbku, berilah aku tambahan ilmu. Ayat yang mulia ini memuat beberapa kandungan ya. Di antaranya adalah kandungan tentang keutamaan ilmu agama. Sebab dalam ayat mulia ini Nabi SAW diminta untuk minta tambahan ilmu. Allah Subhanahu wa taala memberitakan beliau untuk memohon tambahan ilmu. Maka ini menunjukkan keutamaan ilmu syar'i. Ayat ini juga menunjukkan tentang pentingnya orang terus menambah ilmu syar'i dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, dari pekan ke pekan, dan seterusnya. Sehingga saat orang itu meninggal, dia mendapatkan ilmu yang paling banyak yang bisa dia capai, yang menjadi bekal dia dalam beramal soleh dalam kehidupan sehari-hari. Syekh bin Baz rahimahullah mengatakan, fal insanu fi hajatin al-ilmi ila an yamut. Manusia itu terus dalam kebutuhan dia terhadap ilmu sampai kapan? Ila an yamuta, sampai dia meninggal. Hakikatnya orang ketika bertambah ilmunya, dia bertambah kebaikan insyaallah, bertambah hidayahnya, bertambah jalan yang akan mengantarkan dia kepada siratal mustaqim, bertambah tahu tentang Allah, tentang agama Islam, dan juga tentang Nabi Muhammad SAW. Nah, pada kesempatan ini insyaallah kita akan bersama-sama mengkaji tentang hal-hal yang berhubungan dengan Ramadan. Bagaimana orang menyambut Ramadan. Syekh Abdul Aziz Sadhan hafizahullah menyatakan, beliau berwasiat kepada para pencari ilmu. Wasiat yang ke-19, muhawalatul qiraah fi kulli munasabatin tahsul. Hendaknya para pencari ilmu itu berusaha membaca materi-materi berhubungan dengan setiap momen yang terjadi. Au inda kulli nazilatin, atau membaca materi-materi terkait nazilah atau perkara-perkara besar yang terjadi ya. Seperti ada wabah, ada musibah, ada masalah penyembelihan Idul Adha, orang membaca masalah ini lagi. Au alil mausim qabla hululihi, atau membaca tentang musim-musim kebaikan sebelum kedatangannya. Nah, musim kebaikan, bulan keberkahan, bulan kebaikan, bulan ampunan sebentar lagi akan tiba. Maka pantas kalau kita semua membahas kembali walaupun pernah mempelajarinya. Membaca kembali agar tahu apa yang harus dilakukan di bulan Ramadan, agar faham betul apa yang harus dihindari, apa yang harus dilakukan supaya puasanya betul-betul baik, dan dia pun tumbuh lagi rasa kerinduan untuk menjumpai Ramadan, berharap Allah Subhanahu wa taala mempertemukan dirinya kembali dengan bulan Ramadan. Lalu dia berdoa, Allahumma balighna Ramadan, ya Allah, perkenanlah kami untuk berjumpa dengan Ramadan pada tahun ini dan tahun-tahun setelahnya.
Kembali ke perkataan Syekh Abdul Aziz Sadhan, hafizahullah, fa'alaina an natafarraga qabla syahr Ramadan, hendaknya kita itu fokus sebelum bulan Ramadan, sepekan atau 2 pekan atau bahkan 1 bulan, masing-masing sesuai dengan kemampuan. Apa yang dilakukan? Linaqra 'anis siyam, agar kita membaca tentang puasa. Wa nahdhura muhadharatis siyam, dan kita mendatangi muhadharah atau ceramah-ceramah tentang puasa. Wa naqra fatawa siyam, kita baca fatwa-fatwa puasa. Masalah-masalah yang dialami orang kemudian mereka tanyakan kepada para alim ulama, karena biasanya masalah-masalah orang itu sama saja. Wa nasmal asyrita al-muta'alliqati 'anis siyami al-muta'alliqati 'anis siyami wa ahlu munjarra, dan mendengar kaset-kaset karena beliau bicara masa lalu sebelum ada CD, sebelum ada YouTube dan lain-lain. Kalau sekarang ya mendengar ceramah di YouTube atau dari CD atau dari HP dan lain sebagainya dan begitu seterusnya. Ini pesan Syekh hafizallah taala agar kita membaca. Kapan itu? Ya membaca setiap saat sebenarnya. Membaca itu ya harus semangat. Tapi kita punya motivasi lebih saat ada musim kebaikan mau datang. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah misalnya. Ayo kita baca tentang masalah itu. Tentang Ramadan atau tentang adanya banjir bandang atau musibah-musibah. Apa kata Al-Qur'an, apa kata hadis tentang masalah itu? Ini kata Syekh, "Fahadi tariqah satara annaka qad jama'ta khairan katsiran." Kalau orang mengikuti kiat ini, kata Syekh, engkau akan melihat dirimu mengumpulkan banyak sekali kebaikan. Fi waqtin yasir, dalam waktu yang relatif singkat, wajarrib satara. Buktikan, lakukan, engkau akan tahu dirimu akan mendapatkan kebaikan yang banyak saat mengikuti yang disampaikan Syekh hafizahullah taala ini. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah taala. Bulan Ramadan adalah bulan keberkahan, bulan kebaikan, bulan puasa, bulan membaca Quran, bulan doa dan lain-lain. Bulan yang sangat penting bagi kaum muslimin. Karena itu Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah mengatakan, wa bulughu Ramadan wa siyamu ni'matun. Mencapai Ramadan, orang sampai di bulan Ramadan lalu berpuasa di dalamnya adalah nikmah yang besar yang Allah berikan kepada orang yang mampu melakukannya. Apakah ada orang yang di bulan Ramadan tapi tidak puasa? Ada. Di bulan Ramadan kemudian dia sakit-sakitan? Ada juga. Dia sampai di bulan Ramadan tapi malas-malasan? Ada juga. Nah, kita berharap para santri, santriwati dan juga ikhwani wa akhwati fillah rahimahullah taala, kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk berjumpa Ramadan kembali tahun ini, dan kemudian kita mendapat taufik dari Allah agar bisa berbuat the best. Apa the best? The best itu makanan apa? Bisa berbuat yang terbaik yang bisa kita lakukan di Ramadan ini. Sholatnya terbaik, sedekahnya terbaik, puasanya dilakukan dengan sebaik-baiknya, membaca Qur'annya terbaik, paling banyak dan terbaik, zikirnya juga terbaik, dan seterusnya. Karena memang ini momen yang pantas untuk kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kapan lagi orang itu semangat untuk ibadah? Ya di bulan Ramadan. Kalau di Ramadan tidak semangat ibadah, apakah mungkin di bulan yang lain akan semangat? Sepertinya akan susah. Ramadan anugerah dari Allah Azza wa Jalla, maka mari kita terima anugerah besar ini dengan hati yang terbuka, hati yang mengharapkan kebaikannya, dan kemudian mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan dalam mengisi Ramadan dengan sebaik-baiknya. Kemudian ikhwani akhwati fillah rahimakumullah taala, puasa Ramadan itu Allah wajibkan melalui Al-Quran, melalui sunnah, dan juga ada ijma ulama tentang masalah itu.
Ayatnya adalah Al-Baqarah 183. Siapa lihat insyaallah ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Santri mestinya hafal. Pencari ilmu mestinya semangat untuk menghafal dalil-dalil tentang ibadah-ibadah. Wahai orang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Dipanggil atau dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, karena iman itu yang akan mendorong orang untuk mau menyambut seruan Allah Ta'ala dan seruan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iman itu yang akan mendorong dan menyemangi kita untuk beramal soleh. Iman itu harus kita buktikan. Iman itu membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan beramal dengan amal dengan anggota tubuh ya. Orang munafik dahulu mengatakan, amanna, kami beriman. Tapi mereka tidak membuktikan iman mereka. Imannya hanya di lisan-lisan saja. Nah, seorang mukmin bersemangat untuk terus ya memperbaiki imannya, membenarkan imannya, menguatkan imannya, dan juga membuktikan imannya dengan amal-amal soleh. Orang yang beriman akan berpuasa, orang yang berpuasa imannya akan naik. Orang yang tidak berpuasa maka imannya itu rendah atau tipis atau ada masalah. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, kullu imanin lam yab'ats 'alal amal fa huwa madkhul. Setiap iman ya. Ditanya iman apa tidak? Iman. Kamu iman apa tidak? Iya. Kamu iman apa tidak? Iya. Tapi lam yab'ats 'alal amal, tapi tidak mendorong, tidak membangkitkan orang untuk beramal, fahuwa madkhul, maka imannya madkhul, ada masalah, ada kotoran, mungkin lemah, atau dibina di atas landasan yang salah ya. Maka ikhwan wa akhwati fillah rahimakumullah taala, mari kita beramal saleh, mari kita bersemangat beramal saleh dalam rangka menjalankan perintah Allah Ta'ala, menjalankan perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga dalam rangka membuktikan kebenaran ucapan kita kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kalau kita punya iman. Sementara dalam hadis Nabi mengatakan, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa menjalankan puasa Ramadan dengan iman, dengan mengharap pahala, mengimani kewajibannya dan mengharap pahala dari Allah Azza wa Jalla, maka akan diampuni dosa-dosanya telah lampau. Dan ulama sudah ijma', sudah bersepakat bahwa puasa Ramadan itu wajib atas orang-orang yang wajib menjalankannya atau memenuhi syarat-syaratnya. Kemudian ikhwan wa akhwati fillah rahimakumullah taala, apakah puasa itu? Kalau orang ditanya puasa itu apakah? Apakah puasa itu ya? Ya, puasa itu apa? Ibadah apa bukan? Ibadah. Bagaimana caranya? Dengan menahan diri dari pembatal-pembatal puasa. Sejak kapan? Dari terbit fajar sampai ghurubus syam, terbenamnya matahari. Ini makna singkat tentang puasa. Yang harus diawali dengan at-ta'abbud lillah. Puasa itu apa? At-ta'abbud lillah. Satu bentuk ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuknya dengan menahan diri dari makan, minum, dan juga hubungan suami istri sejak terbit fajar sampai ghurubus syam, sampai terbenamnya matahari. Ini definisi puasa ya. Seseorang puasa itu dia sedang beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah bukan karena malu, bukan karena ingin dilihat, bukan karena ingin kurus, ingin diet ya. Tapi semata-mata dia tidak makan, tidak minum karena Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan dia pun menghindari larangan-larangan dalam puasa yang sebelumnya boleh. Makan, minum kita sekarang boleh. Tapi saat orang sudah masuk puasa, setelah sahur, kemudian dengar adzan, terus sampai ghurubus syams, sampai terbenamnya matahari, dia harus menghindari pembatal-pembatal puasa. Sementara Imam Ibnu Katsir mengatakan puasa adalah al-imsaku 'anil ta'ami wasyarabi wal wiqa' biniyatin khalisatun lillahi ta'ala. Puasa itu al-imsak, menahan, menghindari dari makan, dari minum, asyarab, wal wiqa', hubungan sama istri, dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau ada juga ulama yang mendefinisikan seperti ini. Coba, ini mudah ya. Puasa adalah imsakun makhsus. Coba para santri. Imsakun makhsus. An syakhsin makhsus. Fi waqtin makhsus. Fi syara'id. Sekali lagi. Imsakun makhsus. Terus. An syakhsin makhsus. Fi waktu maksus bi syara'ita. Jadi menahan diri dengan cara tertentu, bukan menahan diri dari makan nasi putih, bukan, tapi cara tertentu. Cara tertentu itu bagaimana ya? Dengan cara yang diajarkan syariat. Dari sesuatu yang khusus, dimakan, minum, dan pembatal yang lain, di waktu yang khusus, waktunya dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari, bisyara'id, dengan syarat-syarat tertentu. Bagaimana seseorang bisa mengetahui Ramadan datang atau Ramadan sudah selesai? Al-Imam Al-Imrani Asy-Syafi'i yang wafat tahun 558 Hijriah ya. Imam Imran Asy-Syafi'i, Al-Imrani Asy-Syafi'i mengatakan la yajibu shaumi Ramadan illa bidukhuli syahr. Tidak wajib puasa Ramadan kecuali sudah masuk bulan Ramadan. Jadi diperhatikan waktunya. Kapan puasa Ramadan? Kalau sudah masuk waktunya. Seperti orang mau sholat fardu. Kapan sholat fardu? Kalau sudah masuk waktunya. Apakah boleh salat duhur jam 11? La, tidak boleh. Mau pergi kok Pak? Tidak bisa. Ke susu? Nggak bisa ya. Harus di waktunya. Demikian juga bulan Ramadan, puasa Ramadan. Tidak wajib puasa Ramadan kecuali dengan masuknya bulan Ramadan. Wa dukhulu syahri yu'lamu bi amrayni. Masuknya bulan itu diketahui dengan salah satu dari dua perkara. Ru'yatil hilali, dengan melihat hilal, melihat bulan baru. Aw istikmali Sya'ban 30 yauman, atau menyempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Ini cara dalam menentukan masuknya bulan Ramadan atau bulan-bulan Hijriah yang lain. Hilalnya terlihat, bulan baru terlihat dengan mata langsung atau dengan melalui teropong ya. Atau kalau memang tidak bisa dilihat karena hujan atau banyak awan atau mendung, maka bilangan bulan yang sekarang ini Sya'ban disempurnakan menjadi 30 hari. Misalnya sekarang ini kita di tanggal 29 Sya'ban kebetulan ya. Dilakukan proses ru'yatul hilal, melihat hilal bulan Ramadan. Kelihatan apa tidak? Kalau kelihatan berarti besok Ramadan. Nanti malam tarawih. Kalau kelihatan. Kalau tidak kelihatan berarti istikmalu Sya'ban 30 yauman, menyempurnakan Sya'ban menjadi 30 hari. Jadi puasanya kapan? Hari
Apa Nul? Kalau nggak Senin, Selasa. Selasa ya. Jadi kalau nanti kelihatan ya berarti puasanya Senin. Kalau nggak kelihatan karena mendung atau hujan, apalagi sekarang sering hujan, kemarin juga hujan hampir seharian ya. Hilal tidak terlihat, cara yang ditempuh adalah istikmal Sya'ban, menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Berarti puasanya hari Selasa. Wa huwa qaulu kafatil fuqaha, itu adalah pendapat kafatul fuqaha, seluruh fuqaha. Kemudian Imam Nawawi juga mengatakan yajibu shaumi Ramadan bistikmali Sya'ban aw riyati hilalih. Puasa Ramadan wajib dengan cara menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari atau melihat hilal bulan Ramadan. Dalilnya adalah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sumu li ru'yati, berpuasalah kalau melihat hilal Ramadan. Berpuasalah kalau kalian sudah ru'yah. Wa aftiru li ru'yati, dan berhari rayalah kalau sudah melihat hilal Syawal. Fa in ghumma 'alaikum. Nah, misalnya kemudian hujan, sore hari hujan atau Indonesia hujan atau mendung gelap. Fa in ghumma 'alaikum fa'akmilu 'iddata 30 yawman. Maka sempurnakanlah bilangan Sya'ban menjadi 30 hari. Fa'akul iddata Sya'ban 30 yauman, maka sempurnakanlah bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Atau hadis yang lain, la tasumu hatta tarawul hilal. Janganlah kalian berpuasa sampai melihat apa? Hilal. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah taala, terkait puasa ya, Nabi juga mengatakan as-shaumu yauma tasumun wal fitru yauma tuftirun wal adha yauma tudhahun. Puasa itu adalah hari kalian bersama-sama puasa. Hari raya adalah hari kalian bersama-sama melakukan hari raya Idul Fitri, dan Idul Adha adalah hari kalian bersama-sama merayakan Idul Adha. As-Sindi rahimahullah mengatakan zahir dari hadis ini, makna hadisnya adalah bahwa perkara-perkara ini, puasa, hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, itu laisa lil ahad fiha dakhl. Jadi secara zahir dari hadis ini, perkara-perkara tadi, penentuan puasa, penentuan hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, itu bukan menjadi wewenang orang per orang, bukan wewenang atau ketentuan individu-individu, tidak. Balil amru ilal imam, tapi urusan-urusan itu kembalinya kepada penguasa atau pemerintah. Maka kita melakukan puasa berhari raya bersama pemerintah. Apa syarat-syarat orang yang harus berpuasa ya? Syarat-syarat orang yang berpuasa. Ini kira-kira ada yang tidak memenuhi syarat apa tidak sekarang? Ya, yang laki-laki. Syarat orang berpuasa adalah muslimun balighun aqil. Secara ringkas seperti itu. Orang Islam. Orang yang baligh. Orang yang sudah baligh. Sudah berusia 15 tahun atau sudah pernah mimpi basah ya, atau keluar mani, ini masalah-masalah agama yang harus diketahui ya, atau juga sudah tumbuh bulu di sekitar kemaluan ya, maka ini diantara tanda-tanda orang sudah balik, yang artinya wajib puasa, dosa kalau tidak puasa. Nah, sementara wanita kemudian ditambah dengan satu tanda, kalau sudah haid. Kalau sudah haid. Nah, siapapun, nggak usah senyum-senyum, tadi ada senyum-senyum, kenapa? Ini berhubungan dengan kewajiban. Berhubungan dengan masalah balik apa belum ya.
Kalau orang sudah balik, ingat, kamu sudah mengemban kewajiban-kewajiban agama sendiri. Enggak melakukannya dosa. Enggak melakukannya berdosa. Mengabaikannya tidak boleh. Mengingkari ya bahaya nanti. Muslimun balik aqil, jadi orang yang kafir tidak berkewajiban berpuasa. Orang yang belum balik, usia masih 2 tahun, misalnya 3 tahun, 5 tahun, ya belum wajib berpuasa. Orang yang majnun, ya, yang kehilangan akal atau akalnya agak apa? Agak miring sedikit atau banyak gitu ya. Allah musta'an ya. Sallallahu alaihi wasallam juga tidak wajib berpuasa. Sebagian ulama menambahkan ya, syarat itu selain muslim balik dan aqil adalah orang itu qadir, mampu, bukan orang yang lemah, bukan orang yang sedang sakit. Muqim, orang yang di rumah, bukan orang yang sedang safar. Ya, inilah orang-orang yang wajib berpuasa. Kalau orang dia muslim, berakal, balik, orangnya sehat ya, mampu untuk berpuasa, bukan orang yang sudah hembah-hembah misalnya, dia masih sehat akalnya tapi tidak mampu berpuasa, maka tidak wajib berpuasa. Atau orang itu musafir, perjalanan jauh ke Jakarta naik bis non AC, gimana misalnya? Dari jam 6 sampai sana jam berapa? Jam 4 sore misalnya. Berat apa tidak itu kalau puasa? Berat ya. Tapi kalau naik pesawat, ya, itu contoh ya, orang yang musafir dia mengalami kesulitan untuk berpuasa, maka syariat Allah itu yang menciptakan kita dan Allah faham, Allah itu maha tahu tentang keadaan manusia dan kekuatan-kekuatannya ya. Kadang ada orang yang Ramadan ini sehat, berikutnya sakit. Sekarang di rumah, besoknya harus bekerja di luar kota. Allah maha tahu ini. Makanya diberi rukhsah bagi orang-orang yang punya alasan demikian untuk tidak berpuasa, tapi nanti mengganti puasanya di hari yang lain. Fa'iddatum min ayyamin ukhar. Faman kana maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Siapa saja yang tidak berpuasa karena sakit, karena safar ya, maka dia mengganti beberapa hari yang tidak puasa di hari-hari yang lain, supaya sama-sama mendapat kebaikan dan kemaslahatan puasa. Ayyuhal hudurul kiram rahimakumullah ta'ala. Nah, kalau orang sakitnya sakit flu, boleh tidak berpuasa apa tidak? Boleh puasa apa tidak? Boleh tidak berpuasa apa tidak boleh? Sakitnya flu, wahing-wahing, hajing-hajing ya. Sebagian orang menganggap kalau flu itu bukan penyakit. Kamu sakit apa? Nah, cuma pilek kok, nggak sakit ya. Jadi nggak boleh kalau tidak puasa. Kan sakit nggak boleh, ini sakit ringan. Kemudian batuk-batuk atau sakit kepala atau panuan ya. Ini bukan penyakit ya. Bukan penyakit yang memberatkan. Maka orang harus jujur ya. Kalau memang sakitnya ringan, ayo berpuasa. Kalau memang sakitnya berat, silahkan untuk tidak berpuasa. Nah, sekarang pertanyaannya, mau nggak kalian sakit atau mau nggak kita punya sakit berat, mau apa tidak? Pasti semua orang nggak mau. Tapi kadang-kadang Allah menakdirkan seperti itu, maka silahkan tidak berpuasa. Tapi nanti bayar di hari kemudian. Nasallallahu al-afiyah. Bagaimana orang berpuasa? Kalau dari maknanya, kemudian syaratnya dan cara menentukan permulaan bulan Ramadan, sekarang bagaimana orang berpuasa? Caranya bagaimana? Ulama biasa menyebutkan rukun puasa ada 2 ya. Niat dan menghindari pembatal-pembatal puasa dari waktu yang sudah ditentukan. Nah, sekarang niat itu
kapan dilakukan? Apakah niat itu ibadah hati atau ibadah lisan? Jawabannya, niat itu ibadah hati. Seperti tawakal, seperti ikhlas, atau ibadah-ibadah hati yang lain. Yang melakukannya adalah hati kita. Niat itu keinginan kuat untuk melakukan sesuatu. Maksud kuat atau keinginan kuat untuk melakukan sesuatu. Al-Hafidh Nawawi rahimahullah, atau pertama-tama dikatakan oleh Taqiyuddin Al-Hisni dalam Kifayatul Akhyar, la yasihu shaum illa bin niyyati lil khabar. Tidak sah puasa kecuali dengan niat, ya. Di seluruh ibadah itu harus niat. Puasa juga demikian, tidak sah kalau orang berpuasa tanpa niat. Bareng-bareng yang penting nggak makan, nggak minum, tidak boleh, harus niat. Lil khabar, berdasarkan hadis yang ada, itu hadis innamal amal bin niyat. Wa mahalluhal qalbu, dan tempatnya adalah hati. Niat itu, kata Taqiyuddin Al-Hisni rahimahullah dalam Kifayatul Akhyar, ya, salah satu kitab dalam madhab Syafi'i, tempat niat itu hati, bukan sini, bukan lisan. Wala yushtaratun nutqu biha, dan tidak disyaratkan untuk mengucapkannya, bila khilafin, tanpa khilaf. Jadi kalau orang sudah berniat dengan hatinya besok berpuasa Ramadan karena Allah, sudah selesai, nggak perlu mengucapkan dengan lisannya. Demikian juga yang dikatakan oleh Al-Hafidh Nawawi rahimahullah, la yasihhu shaumu illa bin niyyati wa mahalluhal qalbu. Tidak sah puasa kecuali dengan apa? Dengan niat. Tempatnya mana puasa itu, tempatnya mana niat itu? Al-qalbu. Wala yushtaratu an-nutqu bila khilaf, dan tidak disyaratkan untuk diucapkan tanpa khilaf, tanpa ada perbedaan di kalangan ulama. Kemudian Imam Nawawi melanjutkan, wa tajibun niyyatu likulli yaum, niat itu wajib dilakukan setiap hari. Tabyitun niyati syartun fi shaumil fard, dan berniat di malam hari itu syarat dalam puasa fardu. Nah, kita berniat untuk puasa di malam hari, bukan setelah subuh, bukan siang hari, tapi niatnya di malam hari. Sudah punya kemauan kuat, besok saya puasa karena Allah Subhanahu wa taala, hari kedua atau hari ketiga dan seterusnya, dilakukan setiap hari. Maka ini ikhwan akhwati fillah rahimahullah taala, ada pelajaran penting agar kita faham ya masalah niat. Orang itu kalau mau berbuat harus niat dahulu. Berbuat baik harus niat dahulu, niatnya karena Allah, bukan karena ikut-ikutan, bukan karena malu, bukan karena ria, atau ya ikut-ikutan tadi. Orang puasa puasa orang berpuasa saya malu kalau tidak berpuasa. Tidak. Kita ini Allah Ta'ala beri perangkat, ya, perangkat supaya bisa faham ilmu, bisa menangkap ilmu. Perangkat itu adalah mata, kemudian telinga, dan juga hati, nomor satu. Maka mari kita menjadi orang yang lebih baik saat menentukan niat. Niatnya ikhlas karena Allah, kemudian juga niatnya ya sendiri-sendiri. Tidak dilakukan bersama-sama, ya. Niat sendiri-sendiri ketika di malam hari itu akan membuat orang ibadahnya lebih baik insyaallah taala. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah taala. Selain seseorang meninggalkan pembatal-pembatal puasa, ya, dalam puasa hendaknya seseorang itu menjaga puasanya dari hal-hal yang tidak sejalan dengan spirit orang yang berpuasa.
Orang berpuasa itu menjaga diri, nggak berani makan, nggak berani minum. Maka dia pun harus menjaga semangat ini dengan apa? Dengan menghindari hal-hal yang Allah haramkan setiap saat. Bohong haram setiap saat. Maka orang yang puasa pun harus menjaga diri dari bohong. Menjauhi bohong, menjauhi ghibah, menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat dan lain-lain. Supaya klop ya. Dia beribadah kepada Allah tanpa makan dan tanpa minum, meninggalkan makan dan minum yang sebelumnya boleh ya. Kemudian saat dia berpuasa pun selalu menjauhi yang Allah haramkan setiap saat. Paham ini ya? Supaya puasa kita baik. Jangan sampai ibadah puasa kita, hari-hari puasa kita itu seperti hari-hari biasa. Biasanya cerewet, pas puasa cerewet juga. Biasanya suka ketawa-ketawa, banyak ketawa, pas puasa juga begitu. Biasanya banyak lalai, pas puasa juga lalai tidak. Apalagi sampai puasa tapi juga berdusta, puasa juga menzalimi orang, puasa juga menipu orang, ini adalah tidak sejalan dengan semangat dalam berpuasa. Ayyuhal hudurul kiram rahimakumullah ta'ala. Imam Ibnu Rajab sudah mengingatkan bahwa beribadah kepada Allah dengan cara seperti ini ya, meninggalkan makan minum, itu tidak sempurna, tidak mendatangkan manfaat yang besar, kecuali kalau dibarengi dengan meninggalkan yang haram setiap saat. Ibadah dengan meninggalkan hal-hal yang boleh sebelumnya itu tidak akan sempurna, nggak akan berdampak baik, kecuali kalau kita mengiringinya dengan meninggalkan yang haram-haram juga yang Allah haramkan setiap saat ya. Maka mari kita perhatian terhadap diri kita masing-masing ya. Jangan berbohong walaupun untuk membuat orang ketawa ya. Jangan ghibah, jangan mukul, jangan menzalimi, jangan berbuat maksiat ketika sendirian. Karena ini akan berdampak buruk pada puasa-puasa kita. Puasa kita menjadi seolah-olah tidak berguna, tidak mendatangkan manfaat yang diinginkan. Ayyuhal hudurul kiram rahimakumullah ta'ala. Dalam ibadah wajib biasanya ada sunnah-sunnah yang menghiasinya. Walaupun ini sunnah ya, tapi hendaknya orang memperhatikan ibadah sunnah supaya ibadah wajibnya bernilai lebih tinggi. Ada sunnah yang mengiringi, ada sunnah yang mendahului. Ibadah salat fardu ada, salat sunnah qabliyah ada, ba'diyah juga. Nah dalam puasa pun juga ada sunnah-sunnah ya. Di antaranya adalah ta'jilul fitr, mendahulukan atau menyegerakan buka puasa. Begitu yakin matahari sudah terbenam atau sudah dengar adzan ya, orang bersegera untuk berbuka puasa. Walaupun hanya sekedar makan satu korma sukari ya, atau minum satu teguk air, atau makan satu gorengan. Disegerakan. Walaupun masih kuat, nanti tidak boleh orang, nanti saya buka puasanya jam 6:30, nggak boleh. Jangan ya. Sunnah Nabi SAW bersegeralah untuk berbuka puasa. Karena waktu larangan makan sudah selesai. Nikmatilah apa yang sudah Allah Ta'ala halalkan. Jangan memberatkan diri. Jangan menyusahkan diri, sudah diperbolehkan kamu tidak mau makan ya. Nah, sunnah berikutnya adalah mengakhirkan sahur. Menunda sahur, tidak melakukannya di jam 1 malam misalnya, tapi sebelum adzan fajar ya. Orang makan sahur
Dan makan sahur ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah makanan yang berkah. Inna fis sahuri barakatan. Sungguh dalam sahur itu ada keberkahan. Walaupun yang diminum hanya seteguk atau yang dimakan hanya satu suap, satu butir korma, atau satu piring apa? Nasi apalagi ya. Tapi sepertinya kalau sahur itu orang nggak terlalu nafsu makan ya. Nafsu makannya kapan? Kalau buka puasa. Jadi sahur itu bisa hanya dengan sedikit air atau sedikit makanan. Yang penting orang makan atau minum dalam rangka menggapai keberkahan yang disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inna fis sahuri barakah. Sungguh dalam sahur itu ada keberkahan. Kemudian di bulan Ramadan hendaknya orang mengisi hari-hari yang penuh berkah dengan banyak-banyak ibadah ya. Tidak menghabiskan waktunya untuk tidur, untuk main-main, apalagi untuk maksiat ya. Di selain ibadah puasa yang harus kita perhatikan dengan baik, ada ibadah-ibadah penting yang disebutkan keutamaan-keutamaannya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Seperti Qiyamul Lail di bulan Ramadan yang biasa dikenal dengan salat tarawih ya. Kemudian menghatamkan Al-Qur'anul Karim ya, minimal satu hataman ya. Banyak-banyak berdoa ya. Karena ini waktu-waktu yang banyak Allah Ta'ala memberikan rahmat, mengampuni hamba-hambanya, membebaskan hamba-hambanya dari neraka ya. Apalagi di 10 malam terakhir ya, hendaknya orang lebih giat dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang punya kelebihan uang bersedekah, yang punya kelebihan harta memberi buka puasa bagi orang lain ya. Kemudian banyak-banyak berzikir ya. Ini di antara amal-amal yang hendaknya kita menyibukkan diri dengannya atau menjadi kesibukan-kesibukan kita di bulan Ramadan ya. Jangan sampai orang itu membiarkan Ramadan begitu saja pergi tanpa memanfaatkannya dengan baik. Ramadan bulan yang penuh berkah. Ramadan itu bulan yang orang itu insya Allah akan dimudahkan berbuat baik karena sudah dikondisikan ya. Jadi setiap malam atau ketika di dakana awala lailatin min Ramadan, ketika bulan Ramadan ketika malam pertama di bulan Ramadan, sufidat syayatin ya. Di setan-setan yang jadi gembong-gembong setan sudah dibelenggu, wa ghuliqat abwabun nar, pintu-pintu neraka sudah dikunci, sudah digembok. Wa futihat abwabul jinan, dan pintu-pintu surga dibuka ya, dalam rangka memudahkan hamba-hamba Allah agar berbuat baik dan juga bersemangat dalam menggapai ridha Allah dan juga menggapai surga Allah Subhanahu wa taala. Wa nada munadin, Nabi menyebutkan ada nada munadin, ada pemanggil yang menyeru. Yang disebutkan dalam riwayat malaikat yang menyeru. Ya baghiyal khairi aqbil, wahai orang yang ingin berbuat baik, kemari. Ini waktunya engkau berbuat baik. Ini kesempatan engkau berbuat baik. Banyak-banyaklah sedekah, banyak-banyaklah berzikir, banyak-banyaklah baca Al-Qur'an, banyak-banyaklah salat dan lain sebagainya. Wa ya baghiya syarri aqsir, wahai orang yang ingin berbuat keburukan, tahan dirimu. Ojo maksiat, ojo ngapusi, jangan menyontek, jangan menipu, ojo ngerokok juga gitu ya. Ini nggak pantas. Bulan yang berkah, bulan yang penuh kebaikan dipakai orang untuk berbuat maksiat.
Walillahi utaqa minan nar wa dzalika fi kulli lailah, dan bagi Allah azza wajal ada orang-orang yang bebas dari neraka dan itu terjadi di setiap malam. Maka mari ikhwan wa akhwati fillah rahimahullah taala kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan untuk berjumpa dengan Ramadan dan mendapatkan taufik mengisi Ramadan dengan sebaik-baiknya. Demikian sesi pertama dari kajian ini. Dan insya Allah masalah amal-amal di bulan Ramadan akan dibahas oleh Ustaz Supriyadi di malam hari insya Allah ta'ala. Allah ta'ala alam. Wa barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.